Hai, shalom adik-adik. Shalom. Ya, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu online kita. Kiranya adik-adik siapkan Alkitab, terutama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai dan kakak mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama, kita menyanyi Kayu Salib. Dan dilanjuti dengan anak sekolah minggu. Kayu salib itu lambang sekolah minggu. Kayu salib itu lambang sekolah minggu. Mari kawan datanglah jadi anak Tuhan sekarang. Maha Jaya sekolah minggu Efrata Wosi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, urut orang tua seperti Yesus. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Masih dalam keadaan berdiri. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Malam telah berlalu dan pagi hari ini kami sehat, semua itu karena Tuhan Yesus. Kami akan mulai dengan ibadah online kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya seturut dengan kehendak kasih-Mu. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami, berkati hati kami, telinga kami, agar kami dapat mendengar suara hati-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, silakan duduk kembali. Kita mengangkat satu pujian lagi, kita menyanyi Yunus di perut ikan. Pakai gerakannya adik-adik. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasih Yesus, lalu dimuntahkan, pom pom pom. Cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Ya, baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak mengajak adik-adik semua buka di kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus. Pasti adik-adik pernah mendengar cerita tentang Yunus. Dan hari ini kakak akan kembali bercerita tentang Yunus. Tapi sebelumnya adik-adik kita akan baca bersama-sama Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kakak akan baca dan adik-adik di rumah juga akan mengikutinya di dalam Alkitab adik-adik masing-masing. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal itu menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah
dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi redah dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi redah dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian kebenaran firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, pasti adik-adik sudah mendengar cerita tentang Yunus. Dari kecil kita sudah dengar cerita dari kakak pengasuh kita ya. Ketika dengar kata Yunus, pasti adik-adik tahu kejadian Yunus ya. Di sini kakak akan mengulangi lagi. Saat itu adik-adik, Tuhan memberikan tugas kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi Yunus berpikir bahwa di Niniwe orang-orang di sana itu sangat jahat, ya, sangat jahat sekali. Jadi Yunus tidak mau. Yunus mau pergi jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pergi ke Yafo, kemudian dia naik kapal tujuan ke Tarsis. Padahal Tuhan Yesus menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, tetapi Yunus tidak mau dengar. Dia bilang kalau dia ke sana berarti nanti orang-orang di sana pasti akan bunuh dia. Pikirannya seperti itu karena orang-orang di sana sangat jahat. Yunus pergi lari dari hadapan Tuhan. Tetapi Yunus tidak berpikir adik-adik bahwa Tuhan melihat setiap langkah Yunus kemana dia pun pergi. Lalu adik-adik, ketika Yunus dalam perjalanannya ke Tarsis, dia naik kapal, datanglah badai besar menghantam atau memukul kapal itu, sehingga orang-orang di atas kapal itu sangat takut. Mereka berteriak minta tolong sama Allah mereka. Tetapi Yunus tidur dengan
nyenyak. Dan ada salah satu orang di atas kapal itu bertemu Yunus. Lalu dia kasih bangun Yunus dan dia berkata sama Yunus, "Kenapa kamu tidur? Kenapa kamu tidak minta tolong sama kamu punya Tuhan?" Lalu Yunus pun bangun dan orang-orang di kapal itu mereka bersepakat untuk membuang undi. Lalu mereka membuang undi dan undi itu jatuh tepat di kaki Yunus. Dan Yunus menyadari bahwa dia lari dari hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, kelanjutannya lagi ketika itu Yunus cerita semua kepada orang-orang di atas kapal. Dan Yunus menyuruh mereka untuk membuang dia ke dalam lautan. Tetapi mereka juga rasa takut karena mereka membuang Yunus ke dalam lautan, terus kalau Yunus mati bagaimana? Mereka takut sama Yunus punya Tuhan. Tetapi Yunus memaksa mereka harus membuang dia ke dalam lautan supaya kapal itu bisa tenang atau lautan itu teduh. Lalu mereka membuang Yunus ke dalam lautan. Kemudian adik-adik, Tuhan melihat Yunus, Tuhan sangat sayang sama Yunus. Kemudian Tuhan menyuruh ikan besar datang untuk menelan Yunus agar Yunus tetap hidup. Dan Yunus hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Jadi adik-adik, ketika kita mau taat sama Tuhan, apa saja yang Tuhan mau dari kita, untuk mungkin kita berbagi, kalau mungkin kita bisa menegur teman kita yang buat kesalahan, sebaiknya kita harus melakukan itu. Karena Tuhan mau kepada kita untuk menyelamatkan orang lain. Oleh sebab itu kakak mengajak adik-adik semua, mari kita lebih taat dan lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi bersama-sama, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, baik, kita akan berdoa. Semua duduk dengan sikap tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. 3. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman-Mu di hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami untuk dapat melakukan kebaikan kepada sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat kota yang kami tinggal, dan juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan, baik di rumah maupun di rumah sakit dan di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka. Berkati juga para medis Tuhan dan orang-orang yang selalu setia menjaga saudara atau keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Kiranya Tuhan Engkau terus tambahkan kesehatan dan umur panjang kepada mereka, agar di situ nama-Mu terus dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau selalu memberkati kami dan menjaga kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.